bot yang benar sudah ketemu. Berarti bot yang mereka gunakan pergi sama yang mereka gunakan pulang itu tuh mereka tuker. Kenapa harus mereka tuker? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Hari ini aku akan kembali menguak kasus dari Tank Monida karena kasus ini benar-benar belum ditutup, jadi dilanjutkan lagi dan benar-benar akan sampai akhir, sampai keadilan ini benar-benar terungkap. Jadi kasus ini tuh update benar-benar hampir tiap hari ada aja hal yang baru, tapi hal baru itu menuju kebaikan di mana bukti-bukti yang ada semakin terbongkar satu persatu. Aku bakal jelasin speedboat yang mereka gunakan, ternyata mereka udah tukar dengan speedboat yang lain. Terus ditemukan barang-barang bukti juga di sungai Chao Phraya itu. Terus juga ada beberapa lagi yang benar-benar wow banget. Aku bakal share ke kalian semua. Kalau misalkan kalian mau tahu ini videonya tuh part 4, jadi aku bakal kasih kalian di bawah ini. Aku udah bikin part 1, part 2, part 3. Kalau kalian mau lebih lengkap, kalian tinggal cek aja di bawah sini. Oke, kasus meninggalnya artis Tank Monida ini benar-benar menjadi sorotan publik, bahkan semua masyarakat di belahan dunia ya, hampir. Seperti yang diketahui, Tank Monida meninggal karena tenggelam, tapi banyak banget yang menduga kalau misalkan Tank Monida itu benar-benar pembunuhannya itu direncanakan oleh teman-temannya sendiri. Kemarin itu bukti yang beredar sempat banyak orang yang percaya yang mana Tank Monida itu sebenarnya dijebak oleh manajernya sendiri yaitu Getik untuk melakukan ibarat seperti prostitusi untuk melayani nafsu tamu VVIP-nya. Nah, pas si Tank Monida itu nggak mau melayani nafsunya, makanya Tank Monida itu akhirnya dicekik dan banyak yang percaya kalau misalkan dia itu diseret pakai speedboat yang ada. Tapi sekarang ada bukti baru. Pada hari Minggu kemarin, 6 Maret 2022, ada bukti baru terkait kematian Tank Monida. Katanya, bot yang benar sudah ketemu. Berarti bot yang mereka gunakan pergi sama yang mereka gunakan pulang, itu tuh mereka tuker. Kenapa harus mereka tuker? Nah, ini berarti menjadi jawaban sama pertanyaan kita kemarin. Kenapa pelampungnya tadinya ada 2 jadi ada 1? Ternyata bukannya dipakai karena lagi keributan, ternyata itu adalah bot yang beda. Mungkin kalau misalkan bot yang asli banyak banget jejak-jejak yang bisa orang tahu kalau misalkan ada penyiksaan di situ. Makanya digantilah bot yang mungkin bersih, mungkin mereka nggak ada jejak-jejak, mungkin ada ibarat ada darah atau apapun pertumpahan di situ. Itu tuh diganti semuanya dan botnya tuh bener-bener kayak disembunyikan. Kalian bisa lihat botnya kayak gini. Ada lagi hal lain di mana ditemukan oleh para diver bukti-bukti kuat lainnya di sungai Chao Phraya. Tidak hanya ditemukan jenazah dari Tank Monida, ternyata para diver itu benar-benar luar biasa banget. Mereka habis ketemu jenazahnya, mereka nggak berhenti begitu aja. Mereka tetap menyusuri sungai tersebut untuk menemukan bukti lain dan didapatkan. Untuk first dive yang pertama, mereka nemuin satu tas hitam dan itu mungkin di dalamnya ada gelas wine. Dan itu menjawab pertanyaan, kenapa gelas wine yang pertama awalnya itu kan ada 2, tapi kenapa yang datang itu cuma 1 pas dia kembali? Nah, ternyata gelas wine itu dijatuhin gitu aja di sungai Chao Phraya. Kenapa dijatuhin? Karena banyak banget yang menduga kalau di dalam gelas wine itu tadinya udah dimasukin obat-obat di dalamnya yang akan diminum oleh Tank Mo supaya Tank Mo itu mabuk dan mungkin lebih gampang dilakukan apapun. Terus second dive, ada objek segede telapak tangan, tapi aku juga masih nggak tahu itu objek apa. Third dive, itu ada satu tas hitam lagi dengan banyak botol minum. Buat apa gitu guys? Kenapa bisa ditemukan satu tas hitam isinya banyak botol minum? Itu masih menjadi teka-teki banget. Nah, di sini juga ada CCTV yang lagi heboh banget, di mana CCTV boatnya mereka kan kelihatan tuh boatnya kenceng banget. Ada yang bilang kalau misalkan mungkin aja mau itu diseret pakai boat tersebut. Tapi di CCTV ini terlihat jelas banget kalau mereka itu melempar sesuatu dari boat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa yang mereka lempar? Apakah yang mereka lempar itu tas-tasnya, ataupun tas hitam yang lain, ataupun objek yang telapak tangan yang ditemukan itu, atau jangan-jangan yang mereka lempar itu adalah jenazah dari Mo. Bukti baru lagi, mereka itu malah ya, kan mereka pulang cepet banget ya, nggak ikut pencarian yang malam-malamnya itu. Kirain mah mereka cepet-cepet pulang, katanya
kayak sibuk-sibuk banget gitu ya guys. Ternyata mereka itu malah tertangkap di CCTV, mereka ketemuan lagi di pom bensin untuk kayak diskusiin sesuatu. Nah, yang ada di sini tuh ada 4 orang. Ada Job, ada Sen, ada Por, ada Robert, tapi nggak ada Gatic di sini. Gatic mungkin langsung pulang pakai mobilnya Mo ke rumahnya si Mo ya. Dimana mereka katanya bukan hanya diskusiin sesuatu aja, tapi mereka juga menghapus barang-barang bukti bersama-sama pas lagi ada di pom bensin tersebut. Oke, next ada keanehan lagi dari Sen. Dia sempat bilang kan ke tim penyelamat kalau temennya itu pas kencing itu berdiri. Awalnya tim penyelamat pas nggak tahu kalau misalkan yang tenggelam itu adalah Mo, tim penyelamat langsung mikir, oh berarti korbannya ini adalah laki-laki nih, soalnya kencingnya berdiri. Ini bayangin aja, Mo udah pakai satu piece gitu, one piece kayak gitu, kencingnya berdiri, itu udah nggak mungkin banget. Tapi aku juga nggak tahu sih rumornya kayak gimana, apakah dia benar-benar bilang berdiri atau dia bilang jongkok, karena banyak juga ilustrasi yang mengatakan kalau misalkan Mo itu sebenarnya dia itu buang air kecilnya, dia kayak jongkok gitu, megang kakinya Sen kayak gini. Dan lucunya lagi soal Sen, itu kan udah banyak banget pihak yang disuruh datang ke pihak kepolisian untuk diinterview seperti Gatic dan lain-lainnya. Tapi Sen itu menolak untuk datang karena katanya dia itu belum siap. Belum siap apa Sen? Dan aku udah nunggu sih hari ini, katanya lawyer Tom itu akan kasih tahu spill saksi yang penting banget yang katanya orang ini bisa jadi saksi kunci untuk membuka keadilan bagi Mo dan kebenaran akan semua ini. Semoga secepatnya ya, supaya aku juga bisa spill ke kalian kalau misalkan hari ini beritanya tayang, semoga aku nanti bisa spill ke kalian secepatnya. Bahkan akhir-akhir ini Gatic itu tertangkap kamera seperti ini, dia terlihat lagi pusing banget. Ternyata dia itu baru aja 4 jam diinterview sama pihak polisian dan dia kelihatan kayak aduh, terus dia sambil telepon kayak mungkin panik gitu ya guys. Kayak terlihat pokoknya stres banget. Ngomong-ngomong soal Gatic, dia juga yang dia memberikan kesaksian di TV pakai kacamata, banyak yang duga dia pakai kacamata karena dia takut matanya terlihat berbohong, dan bahkan teman-teman dekat dari Mo itu benar-benar nggak kuat ngeliat si Gatic itu benar-benar kayak nggak habis pikir, mereka pada sedih, marah, kesel. Ini aku sedih banget sih ngeliatnya. Banyak banget rumor katanya si pengacaranya Mo bilang kalau misalkan salah satu orang di bot tersebut mempunyai catatan di mana dia itu memang sering bikin mabuk cewek-cewek di klub. Jadi bisa aja wine yang emang dituangin ke Mo udah ada sesuatu yang bisa bikin Mo susah melawan dan mudah tenggelam. Oke, terus di sini ada wawancara Gatic pas dia itu lagi di TV yang udah ditranslatein nih guys. Nih kalau misalkan kalian mau lihat, ini tuh ada di Twitternya We On Deep Bracket. Oke, jadi wawancara Gatic ini kurang lebih dirangkum seperti ini ya. Ditanya nih, gimana? Kamu kok bisa undang Mo ke cruise? Dia cuma ngomong mau nggak kayak naik kapal bareng-bareng. Soalnya si Por yang pemilik kapal itu punya boat nih. Ditanya lagi sama si presenternya, lu sengaja ya jebak dia supaya pergi? Dan Gatic bilang, enggak lah, nggak akan pernah. Tapi suaranya itu kayak geter. Mo itu temanku, kenapa aku melakukan itu ke dia? Aku nggak mungkin melakukan itu ke temanku sendiri, itu kata Gatic ya. Tapi ditanya lagi, banyak rumor bilang kamu jebak si Mo untuk melakukan prostitusi. Terus si Gatic bilang, aku punya bukti semuanya, aku belum kasih tahu ke siapapun dan nggak pernah kasih lihat ke siapapun, tapi aku udah punya chat dan aku udah kirimin ke staff. Jadi dia udah kirimin mungkin ke pihak kepolisian ya guys. Aku juga nggak tahu itu buktinya apa dan sekuat apa. Terus Gatic juga bilang kalau Mo sendiri yang milih tanggalnya. Kata si Gatic, Mo juga senang banget di boat, bahkan mereka foto-foto. Terus karena dia habis foto-foto, dia fotonya di bagian depan. Terus si Gatic bilang kalau dia itu nggak sadar banget Mo ada di belakang dan tenggelam. Jadi dia tetap foto-foto aja gitu guys. Dan ini adalah Por yang orang diduga mencekik Mo. Ternyata dia itu udah punya istri dan punya anak. Tapi ternyata istrinya itu adalah orang yang lebih penting daripada Pornya. Karena istrinya itu adalah anak polisi kepala tinggi. Bayangin aja kalau misalkan dia benar-benar bersalah, betapa malunya istri dan anaknya guys. Dan di sini ada yang bilang kalau anak Mo itu nangis, kenapa ibunya itu datang cuman nangis-nangis aja dan cuman ada di depan bilik air, jadi di depan toilet doang gitu guys. Dan anaknya bilang, kenapa ya ibu itu udah gak sayang aku lagi atau gimana? Kenapa ibu gak mau mendekat, cuma nangis aja setiap hari di dekat toilet tersebut. Jadi kayaknya si rohnya Mo terus mendatangi
si anak itu kayak pingin menjaga anak itu, tapi si Mo sedih banget dan anak itu ternyata benar-benar melihat si Mo tersebut nangis. So, sekian dulu bukti-bukti yang udah dirangkum. Semoga akan ada bukti-bukti baru yang benar-benar kuat banget, yang bisa membuat kasus ini benar-benar terbuka lebar dan mendapatkan keadilan. Kalau kalian mempunyai bukti-bukti baru juga atau teori-teori baru, kalian boleh komen di bawah ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.